Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1016, seperti tindakan Otama yang bisa menjadi cikal bakal dimulainya arc perang terbesar di One Piece ini. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di chapter ini tentu sangat menarik ya, karena akhirnya kita bisa melihat Nami mengalahkan musuhnya di Onigashima ini. Apalagi buff dari Zeus itu ya sungguh menarik. Namun ada hal yang bikin menarik lainnya bagi Mimin ya, yaitu tindakan Otama di chapter ini, yang mungkin di next chapternya Otama adalah man of the match-nya. Sebab the power of Kibi Dango nampaknya akan mulai diaktifkan oleh Otama lewat pengumuman besar-besaran di castle itu. Dan jika sudah diaktifkan, 1000% gifter yang telah memakannya akan patuh terhadap Otama. Dan itu pasti ya, no debat. Sebab hal ini bisa berkaca pada speed yang waktu itu akan setia pada Otama, yang artinya gifter-gifter yang telah memakan itu akan berkhianat. Ya, bisa dibilang pasukan aliansi Wano atau pembebas Wano Samurai ini akan mendapatkan tambahan aliansi dari pihak gifter ini. Cuman yang jadi pertanyaan Mimin di sini ya, apa gunanya? Ya, apa? Pasukan samurai bertambah itu apa gunanya? Karena para placer dan waiters yang berkhianat itu ya kayak nggak ada efek begitu penting mereka bergabung gitu ya. Nggak ada, palingan cuman teriak hurra, Luffy akan menang. Nah ya, itu dia. Dan entah kenapa juga selama chapter ini berjalannya di Onigashima ini, pasukan yang awalnya 30.000 dan 10.000-an itu serasa nggak ada gunanya, bahkan nggak kerasa gitu ya. Pasukan Kaido yang awalnya 30.000 ternyata udah 20.000 aja. Dan sejauh ini ya, Kroco di Onigashima yang berguna ya Kroco Samurai yang membuatkan jalan pintas kepada Luffy dan Jinbe waktu itu. Selebihnya ya kayak cuman background animasi atau background gambar, dan juga sebagai alat uji coba panggung Queen dan Chopper di aula pertempuran tentang virus Ice Oni itu. Dan benar sekali, ini adalah pertanyaan yang sedang Mimin pikirkan. Apa gunanya jika Otama melakukan itu? Apa gunanya para gifter yang ada di situ menjadi pasukan tambahan atau aliansi baru? Apa gunanya? Apakah cuman teriakan ora-ora doang kayak Placer dan Waiter itu? Apakah bisa menumbangkan para petinggi atau Tobiropo? Oh, tentu tidak. Itu mustahil ya seorang Kroco bisa mengalahkan tokoh penting di One Piece ini. Nah, jadi finally-nya apa gunanya itu dari tindakannya Otama? Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita kali ini. Apa gunanya? Tapi menurut Min pribadi ada pergunaan yang paling penting dari tindakan Otama ini. Ya, kalian jangan salah dulu. Tentu ada gunanya Otama melakukan ini tentunya. Dan menariknya, ini sangat fatal efeknya bagi suatu pihak. Ya, jadi Otama ini sangat penting sekali di sini. Dan menurut Mimin ya, efek pertama dari tindakan Otama ini terjadi di pihak ketiga, yaitu CP0. Yap, tindakan Otama ini tentu membuat kena mental para CP0. Sebab di chapter ini aja para CP0 sudah cukup kaget dengan hal-hal tak terduga dari berkhianatnya pasukan Kaido. Dan seorang Otama inilah yang bisa menambahkan beban pikiran, pusing dan stres tentunya para CP0 yang tengah menghitung atau menyaksikan jumlah pasukan secara live-nya di pihak masing-masing di peperangan ini. Karena pasalnya tindakan Otama ini berpotensi mengubah struktural susunan atau jumlah yang telah dirumuskan para CP0 sebelumnya secara drastis, yang mana pasukan Kaido yang jumlahnya 20.000 itu mungkin bisa jadi setengahnya gara-gara Otama. Dan menurut Mimin, kagetnya para CP0 ini ya seperti tanda yang dapat dipastikan kalau skenario yang akan terjadi mulai saat ini itu akan menguntungkan pihak aliansi samurai, yang kata
lainnya ini akan merugikan pihak Kaido. Dan tentu ini akan berbanding terbalik dengan dugaan para CP0, yang mana seperti yang kalian ketahui, CP0 ini sempat mengiyakan atau meyakinkan kalau Kaido dan Big Mom itu akan menang di pertempuran ini. Jadi pada intinya, jika CP0 kaget, dapat kemungkinan sangat besar skenarionya ini akan menguntungkan pihak aliansi untuk kedepannya. Dan tentu ini adalah skenario tak terduga, dan ada kemungkinan para CP0 untuk pertama kalinya di arc ini akan bertindak, karena pastinya di saat itu pula para CP0 sudah yakin kalau Kaido akan kalah. Dan jika Yonko kalah, CP0 akan tahu sendiri karena mereka pernah memprediksinya kalau jika Kaido kalah, ini akan mengguncangkan dunia dan tentu berefek buruk bagi sistem yang telah mereka bentuk selama ini, yang mana tentu sebagai anjing pemerintahan, hal itu adalah prioritas yang harus dihentikan oleh para CP0 dengan melakukan suatu tindakan. Nah, pertanyaannya, tindakan apa yang mungkin akan dilakukan oleh para CP0 itu? Dan menurut Mimin ya, tindakan dari CP0 ini mungkin yang menjadi final dari segala final di arc kali ini. Maksudnya jika pertempuran Kaido dan Luffy nantinya adalah final, namun menurut Mimin tindakan CP0 inilah final sebenarnya di arc kali ini. Ya, bisa dibilang musuh sebenarnya di arc Wano ini, karena ya entah kenapa arc Wano ini sekilas mirip dengan arc Trailer Back, di mana para Mugiwara Ichimi menghadapi dua bos, yaitu Gekko Moria dan Oats atau Kaido dan Big Mom. Kemudian tempat ini sama-sama tempat yang terkekang. Dan juga ada toko yang merasa bebas, di mana di Wano ada Yamato, di Thriller Back ada Brook. Kemudian juga Zoro sama-sama di buff pedang baru, yaitu Enma dan Susui. Kemudian juga sama-sama beraliansi dengan bajak laut lain, dan juga sama-sama ada kekuatan Suke no Mi dan Red Sweet Sanji yang bisa menghilang. Dan yang tak bisa dibantahkan, sama-sama menyajikan plot armor Luffy yang segede gaban. Dan bicara soal Luffy ya, di Thriller Back, Luffy mendapatkan new form-nya setelah kalah dari Gekko Moria waktu itu, yaitu Nightmare Mode. Nah, pertanyaannya di sini, apakah di Onigashima Luffy juga mendapatkan mode baru setelah kalah dari Kaido? Ya entahlah ya, siapa yang tahu. Tapi dari semua yang sama-sama itu, menariknya di akhir arc Trial Back datang si Chibukai lainnya yang membuat panik orang di sana, bahkan bisa membuat Marimau jadi warna merah. Nah, pertanyaannya, apakah di Wano juga terjadi hal itu? Yang artinya ada dari pihak World Government yang mengirimkan suatu serangan atau sekutu atau lainnya dan membuat panik orang-orang yang ada di Wano, terutama orang yang lagi perang itu. Ya, apakah memang seperti itu? Ya, jika iya, ini tentu akan menarik. Tapi nampaknya ini akan dikantel dengan mudah oleh pihak keempat yang datang, yaitu pasukan revolusioner. Lah, kenapa bisa begitu? Ya, sebab di arc Trailer Back itu ya, si Chibukai yang datang ternyata adalah Bartolomeo Kuma yang merupakan antek-anteknya Dragon. Jadi, menurut Mimin, jika CP0 melakukan suatu tindakan datang ke Wano, itu akan diikuti oleh pasukan revolusioner yang juga tentunya akan datang ke Wano. Dan jika World Government menyerang, itu akan dikanter oleh pasukan revolusioner. Dan inilah pemicu perang terbesar kepada World Government ke depannya untuk arc finalnya. Dan di momen ini pula lah kita akan mendapatkan info dari Sabo, entah itu dia mati di penjara atau masih hidup. Sebab menariknya, jika kalian perhatikan di Thriller Back itu ya, Luffy juga mendapatkan kabar kurang enak dari seorang Ace. Jadi di momen-momen inilah Luffy berpeluang mendapatkan info dari Sabo, entah bagaimana itu kabarnya. Dan ya, itulah efek terbesar dari tindakan utama yang akan dilakukannya di chapter mendatang menurut Mimin. Dan tindakan utama ini ya, selain itu mungkin juga bisa menjadi buff tersendiri bagi Kaido, karena pastinya Kaido merasa kecewa ketika ia mendengar apa yang ia telah buat telah dihancurkan oleh Otama. Lah, pasti marah sih, karena bisnisnya aja diganggu, itu membuatnya marah. Jadi mungkin ketika Kaido mengetahui ini atau mengetahui semuanya hancur, mungkin mode atau teknik terkuat dari Kaido akan muncul.
Karena pada dasarnya mode hybrid Kaido ini masih mengandalkan teknik Houshoku no Haki, belum ada murni dari buah iblisnya. Mungkinlah itu yang akan terjadi ya, siapa yang tahu ya. Dan bagaimana menurut kalian? Ya, sekian video kali ini dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.